Haleluya, haleluya. Shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah pergantian tahun, waktunya berperang. Firman Tuhan terambil dari 2 Samuel pasal 11 ayat 1. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pembahasan kali ini, saya tidak akan membahas kisah tentang Daud dan Batsheba. Yang akan saya sampaikan hari ini sesuatu yang sederhana untuk menjadi sebuah perenungan bahwa memasuki tahun yang baru, kita harus menyadari akan tantangan kehidupan yang tidak lebih mudah seperti tahun-tahun sebelumnya. Maksudnya ialah agar kita tidak terjebak dalam zona nyaman atau zona tidak nyaman. Tetapi kita tetap dalam keadaan siaga, siap sedia, baik ada perang atau damai sekalipun. Saudara, pada zaman raja-raja dahulu, pergantian tahun adalah waktu yang terbaik untuk berperang, yaitu pada musim semi, bukan pada musim dingin atau bersalju, bukan juga pada musim panas. Dan merupakan sebuah kebiasaan pada zaman itu apabila raja-raja yang memimpin pertempuran secara langsung. Tetapi dalam ayat pokok kita mendapati bahwa Raja Daud justru tinggal di istananya ketika tentara Israel dan rakyat maju untuk berperang. Daud hanya diwakili oleh Yoab, panglima tentaranya. Nah saudara, dalam pergantian tahun biasa ada peperangan seperti itu yang tertulis juga di masa setelah Daud. Ada 2 kisah yang menunjukkan bahwa kerajaan Yehuda pernah diserang pada pergantian tahun. Yang pertama, Raja Yoas ditaklukkan oleh Raja Aram dalam 2 Tawarik 24 ayat 23. Yang kedua, Raja Yoyakin ditawan oleh Nebukadnezar Raja Babel dalam 2 Tawarik 36 ayat 10. Mengapa mereka bisa dikalahkan? Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Namun pada kasus Daud berbeda. Tentara Israel ditulis menang. Namun Daud sendiri secara pribadi kalah ketika ia tergoda kepada Batsheba, istri Uria. Mengapa? Yang pertama, sebagai raja ia tidak ikut berperang. Itu berarti ia melepaskan tanggung jawabnya sebagai panglima tertinggi dari pasukan Israel. Raja adalah panglima tertinggi dari tentara. Yang kedua, sebagai hamba Tuhan, ia tidak menjaga mata dan hatinya dari hawa nafsu. Daud menjadi lalai. Ia tidak berjaga-jaga sebagaimana ketika ia masih muda, di mana ia menjadi buronan Saul, dan di awal ia menjadi raja yang baru dalam berbagai hal, di mana ia sangat radikal untuk menjaga dirinya dalam hubungan spiritualnya dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam posisinya sebagai pemimpin nasional di Israel Raya. Bagi kita umat Kristen, pergantian tahun tidak cuma untuk merefleksikan diri dan mengevaluasi diri, tetapi menyadarkan diri bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk berperang menghadapi berbagai masalah, dari yang biasa sampai masalah yang mengejutkan seperti pandemi COVID-19 dan dampak-dampaknya. Kita tidak boleh bersikap pasif, saudara. Kita harus aktif. Karena suka tidak suka, kita sudah berada di medan pertempuran. Pergantian tahun, waktunya berperang. Saudara, ada 2 area pertempuran bagi kita. Yang pertama, area spiritual. Saudaraku, mengenai hal spiritual di hari-hari seperti ini, marilah kita tingkatkan waktu untuk berdoa, membaca Alkitab, dan bersyafaat. Kalau selama ini kita hanya terbiasa berdoa yang pendek-pendek karena sibuk, sekarang kita punya waktu kok. Dan itu pasti akan menjadi satu hal yang mendisiplinkan kita pada akhirnya. Sekalipun pandemi berakhir, kita akan terbiasa untuk berdoa yang lebih baik lagi. Bukan sekedar doa Bapa kami, tapi kita bisa menaikkan pujian, penyembahan kita lebih banyak lagi waktunya. Dan kita punya banyak waktu untuk membaca Alkitab.
Kita tidak hanya comot 1-2 ayat atau bahkan ambil daily bread yang di kotak itu ada kertas-kertas yang bertuliskan 1 ayat untuk kita baca sebagai renungan harian atau sekedar baca basa-basi. Tetapi sekarang kita punya banyak waktu untuk membaca Alkitab. Bacalah 1 perikop. Saudara butuh lebih banyak nutrisi untuk makan sehat, kata pemerintah, supaya imun tumbuh. Imun itu bagus. Nah saudara, di dalam hal spiritual juga demikian. Semakin banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, manusia rohani saudara akan menjadi kuat. Amin. Dan jangan lupa bersyafaat. Biasanya kita berdoa untuk diri sendiri, untuk hal-hal tentang kita, tetapi sekarang kita akan berdoa bagi orang lain, bahkan bagi bangsa, pemerintah, gugus tugas, tenaga medis, para korban yang terpapar COVID-19 dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita berkomitmen untuk setia beribadah, baik secara offline atau tatap muka maupun secara online beribadah di rumah. Saudara, kita harus berkomitmen. Kalau selama ini kita sudah biasa online, namun ketika gereja-gereja saudara telah membuka untuk bisa secara offline atau tatap muka, saudara yang muda, sehat, dan mengikuti protokol kesehatan, itu sangat bagus untuk datang beribadah, ya, karena online itu dalam keadaan darurat, secara situasional saja. Tapi saudara yang memungkinkan, ayo datang untuk beribadah. Ya, tentu gereja saudara telah menetapkan protokol yang sesuai arahan pemerintah. Bagi saudara yang biasa beribadah online karena faktor usia atau faktor kesehatan, mari beribadah dengan sikap yang benar sebagaimana saudara datang beribadah di gereja secara tatap muka. Gunakanlah pakaian yang pantas, yang rapi. Bersikaplah di dalam kita beribadah ketika memuji Tuhan, ketika duduk mendengar firman Tuhan di gereja. Demikian juga di rumah saudara harus bersikap seperti itu. Jangan pakai kaos, celana pendek, lalu sambil tiduran, sambil makan kacang, minum Coca-Cola misalkan, lalu mendengarkan firman Tuhan atau sambil berdoa. Tidak hadir bukan berarti saudara tidak hadir di gereja, tetapi bukan berarti Tuhan tidak hadir di tempat saudara untuk berdoa atau beribadah, bukan? Jadi mari pakai itu dengan baik, ya, secara online, ya, pakai media online itu untuk kita beribadah dengan Tuhan secara kusuk sebagaimana saudara hadir di gereja. Yang kedua, area mentalitas. Ini area pertempuran yang kedua. Saudara, kita harus menolak masalah di masa lalu dan di masa kini yang mengintimidasi pikiran. Misalkan kegagalan usaha, kegagalan studi, bahkan kegagalan rumah tangga, kehidupan dosa di masa lalu sebelum bertobat, pernah dibully atau pernah dianiaya, merasa sebagai orang yang tidak berguna, tidak berdaya karena tidak punya uang, dan sebagainya dan sebagainya. Kita harus menolak juga intimidasi pikiran bahwa COVID-19 pasti mematikan jika terpapar. Saudara, kalaupun saudara terpapar, ingat, Tuhan yang menentukan hidup dan mati seseorang, bukan COVID-19. Saudara harus punya iman dan pengharapan bahwa Tuhan pasti menolong saudara. Kalau saudara masih diizinkan hidup, maka tidak satupun yang dapat mengambil nyawa saudara, termasuk COVID-19. Amin. Kita harus menolak pikiran juga yang menuduh seseorang pasti terpapar COVID-19 ini sebelum ada buktinya. Banyak orang sudah berpikir negatif terhadap orang lain, padahal belum terbukti orang itu kena COVID-19. Dan kita juga harus menolak pikiran untuk mengucilkan dan memusuhi seseorang yang terpapar COVID-19 dan keluarganya. Ya, bahwa kalau ada seorang yang kena, pasti seluruh keluarganya itu terkena juga. Lalu kita kucilkan dan kita musuhi. Itu bukan sikap orang Kristen. Kita harus memperlihatkan sikap yang penuh belas kasihan untuk mendukung mereka yang terpapar sekalipun. Apalagi yang belum terbukti, jangan main tuduh. Amin, saudara. Nah, saudara, dua area ini yang harus kita hadapi, ya, area spiritual, area mentalitas. Maka ini tentu akan mempengaruhi area fisik kita. Kalau roh kita, manusia roh kita, jiwa kita itu sehat, maka tubuh kita juga
akan mengalami kesehatan. Amin, saudara. Untuk itu sebagai penutup, mari kita mendengar apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Kita baca Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lalu kita membaca Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Jadi saudara, tidak usah pikiran yang negatif, tidak usah takut dan cemas berlebihan, tetapi kita punya harapan di dalam Kristus, di dalam kebenaran firman-Nya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tetap berdoa, tetap bersemangat, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.